Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan juga yang saya muliakan Ustadz Ramdan Wagianto MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Keluarga di Asia Tenggara, dan juga tidak lupa kepada teman-teman HKI yang saya hormati. Sini sedikit membahas yaitu tugas individu MIP, sedikit menerangkan tentang kerangka hukum dan kebijakan kerangka hukum dan kebijakan keluarga di Asia Tenggara, yakni kerangka hukum yaitu kumpulan hukum dan juga aturan-aturan yang ada di negara, yang ada di sesuatu negara. Sedangkan di sini terbagi menjadi 6 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, dan juga Singapura. Yang pertama, Indonesia. Indonesia memiliki 3 bagian, yaitu hukum umum, hukum agama, dan juga hukum adat. Yang pertama, hukum umum. Ini berlaku di Indonesia, yaitu hukum yang dibuat oleh hakim. Hukum yang dibuat oleh hakim yaitu berdasarkan tertulis. Dan juga hukum umum ini berbeda dengan kebiasaan dan hak istimewa lokal atau kelompok. Jadi hak umum ini dianggap lebih unggul dalam tipenya karena didasarkan pada akal sehat. Dan juga sistem hukum common law, ini sistem. Dan juga di sini ada keterangan common law. Common law ini sistem hukum yang berlaku di negara-negara dulunya merupakan koloni Inggris dan juga negara-negara luar. Yang kedua, hukum agama. Hukum agama adalah aturan, moralitas atau etika yang diajarkan oleh doktrin atau tradisi agama tertentu. Hukum agama ini bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dan lingkungannya agar lebih baik. Jadi dalam Islam, hukum agama atau hukum syariat terbagi menjadi 5 jenis, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, dan juga dan lainnya. Yang ketiga, hukum adat di Indonesia. Hukum adat adalah kumpulan norma dan kaidah yang berasal dari kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Jadi hukum adat ini diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Hukum adat memiliki beberapa ciri, yang juga ada tidak tertulis, juga berasal dari proses interaksi dalam masyarakat, merumuskan keteraturan perilaku mengenai peranan, memiliki sanksi bagi pelanggar, berperan penting dalam mengatur jalannya pemerintah dan menciptakan keadilan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Beberapa contoh hukum adat di Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada beberapa contoh, yaitu hukum adat perhitungan. Yang pertama, yaitu hukum adat perhitungan kalender masyarakat Jawa. Yang kedua, hukum adat di desa Pakraman. Juga hukum adat Dayak Kalis Kalimantan, hukum adat potong jari Papua, hukum adat turunan, hukum adat waris adat dan mahar, dan seterusnya. Itu merupakan upaya hukum di Indonesia. Juga
Yang kedua di negara Malaysia. Negara Malaysia yang pertama itu ada hukum tertulis, hukum Islam, dan juga hukum adat. Malaysia, hukum tertulis di Malaysia itu berasal dari konstitusi dan undang-undang. Di antaranya yaitu konstitusi negara bagian. Sumber hukum tertulis lainnya di Malaysia, undang-undang keamanan, khususnya undang-undang ini keamanan dalam negeri. Contoh yang ada di Undang-Undang 1960, undang-undang yang menjamin keamanan dalam negeri Malaysia, termasuk penahanan preventif, pencegahan subversi, dan penumpasan kekerasan terorganisasi. Selain hukum tertulis, Malaysia juga memiliki hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak tercantum dalam undang-undang. Jadi yang tercantum di undang-undang tertulis, tapi jika tidak tercantum merupakan merupakan hukum yang tidak tertulis. Tuh. Tetapi dapat ditemukan dalam putusan kasus. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum umum atau hukum kasus. Jadi Malaysia itu menerapkan sistem hukum campuran, yaitu campuran hukum umum, hukum Islam, hukum adat. Tujuannya apa? Adalah untuk menyeimbangkan kebutuhan ras dan agama masyarakat yang heterogen. Yang kedua hukum Islam. Ya, hukum Islam. Hukum Islam menerapkan bahwasannya kedudukan agama Islam di Malaysia, bahwasannya Malaysia itu memberikan kebebasan beragama, entah itu menjadikan Islam sebagaimana agama resmi negara Malaysia. Jadi menerapkan Islam yakni berbagai aspek kehidupan. Jadi umumnya dipandang sebagai pertahanan dari kepercayaan tersebut di negara Malaysia. Jadi Islam ini merupakan agama resmi yang disebut di negara Indonesia. Yang ketiga ialah hukum adat di Malaysia, merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang jamak bersama dengan hukum umum, hukum syariah, dan undang-undang. Hukum adat di Malaysia memiliki beberapa karakteristik: hak atas tanah adat, peran raja, pengadilan adat, dan juga prinsip-prinsip pemerintahan modern. Selain itu juga Malaysia menganut tradisi hukum common law di Inggris, yang berarti keputusan pengadilan sebelum dapat mempengaruhi putusan pengadilan di masa depan. Yang ketiga ialah di negara Brunei Darussalam. Brunei ialah hukum ada 3 bagian, yaitu hukum tertulis, Islam, adat, dan juga sama dengan Malaysia. Jadi ketika di Brunei itu hukum yang tertulis ialah terdiri dari konstitusi, status, legislasi tambahan, hukum Islam, hukum perkara, dan hukum Inggris. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan hukum tertulis di Brunei, yaitu yang pertama, Sultan yang di Pertuan Agung berwenang membuat undang-undang untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keamanan, dan pemerintahan yang baik di Brunei Darussalam. Yang kedua, hukum Islam di Brunei, yaitu meliputi hukum pidana syariah, juga madhab Islam Sunni Syafi'i, peran Islam dalam kehidupan negara, majelis agama Islam, juga jabatan Hai Ahwal Agama. Islam diperkirakan telah masuk ke Brunei Darussalam pada tahun 977 Masehi melalui jalur timur Asia Tenggara. Saat ini 82,1% total populasi Brunei Darussalam beragama Islam. Jadi semua yang di Brunei perkiraan 80%-an yaitu semuanya beragama Islam. Itu. Yang ketiga, Thailand. Thailand, hukum common law merupakan sistem hukum yang didasarkan pada keputusan-keputusan pengadilan dan prinsip-prinsip hukum yang berkembang dari waktu ke waktu. Jadi sistem di Inggris juga
Thailand juga masuk. Dan juga Inggris ini diterapkan di negara-negara dulunya merupakan koloni Inggris. Dan juga seperti Kanada, Amerika Serikat, dan Australia. Ada beberapa ciri ada beberapa ciri-ciri sistem hukum common law adalah tidak mengenal sumber hukum baku yang tertulis. Yang kedua, sumber hukum tertinggi adalah kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan. Jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Dianut doktrin stare decisis atau sistem presiden. Mengakui supremasi hukum, mengakui persamaan hukum, melindungi hak-hak individu atau perseorangan. Sistemnya itu berbeda dengan sistem hukum civil law yang berbasis pada hukum tertulis dan menuangkan semaksimal mungkin norma di dalam aturan hukum. Thailand juga memiliki sistem hukum yang didominasi oleh hukum perdata, namun juga dipengaruhi oleh hukum umum. Sistem hukum Thailand ada beberapa ciri, diantaranya berbasis kitab Hindu kuno yang bermodifikasi sesuai adat setempat. Sistem hukum dikembangkan pada abad ke-19 untuk meniru sistem perdata Perancis. Memiliki fitur hukum umum seperti pemisahan kekuasaan. Thailand juga merupakan negara monarki konstitusional dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Konstitusi Thailand mengatur kekuasaan raja, majelis nasional, dewan menteri, pengadilan, dan badan konstitusi. Yang kelima, Filipina. Ya, Filipina. Sistem hukum di Filipina itu merupakan campuran dari hukum sipil, civil law itu, dan hukum umum, yaitu hukum perdata dan hukum umum. Sama hukum perdata ini berlaku di bidang hubungan keluarga seperti suksesi, kontrak, dan hukum pidana. Hukum umum berlaku di bidang hukum tata negara, prosedur, hukum perusahaan, perpajakan, asuransi, hubungan ketenagakerjaan, perbankan, dan mata uang. Sistem hukum di Filipina merupakan hasil dari beberapa faktor, yaitu imigrasi Muslim Melayu pada abad ke-14, kolonisasi pulau-pulau oleh Spanyol dan Amerika Serikat, konvergensi tradisi hukum. Contoh dari perpaduan hukum sipil dan umum di Filipina adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disahkan pada tahun 1950. Kitab ini berdiri dari 53% konsep hukum sipil dan 47% konsep hukum umum. Yang terakhir yang keenam itu Singapura. Singapura memiliki beberapa undang-undang khusus, diantaranya Undang-Undang Pencegahan Korupsi (PCA). Itu undang-undang utama yang mengatur penyuapan di Singapura. Yang kedua, Undang-Undang Hukum Pidana pasal 224, undang-undang yang mengatur penyuapan di Singapura. Ketiga, Undang-Undang Korupsi, Perdagangan Narkoba, dan kejahatan serius lainnya. Keempat, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDPA), undang-undang yang melindungi data pribadi di Singapura. PDPA ini melarang pengumpulan dan penggunaan data pribadi yang tidak sah. Kelima, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999, undang-undang yang mengatur korupsi yang dilakukan oleh warga negara Singapura di luar Singapura. Selain itu, Singapura juga memiliki beberapa peraturan dan pedoman hukum lokal seperti Undang-Undang Narkoba yang ketat, larangan mengimpor atau menjual permen karet, sanksi berat bagi yang menyeberang jalan sembarangan dan buang sampah sembarangan. Singapura merupakan negara dengan sistem hukum modern dan mengatur hukum common law. Konstitusi Singapura berasal dari konstitusi tahun 1959 dengan beberapa amandemen. Jadi, keenam negara ini masing-masing ialah pemikat atau masing-masing hukum
yang sudah saya terangkan tadi, dan juga merupakan hukum common law, yaitu hukum negara-negara luar seperti Thailand, Inggris, Filipina, Singapura, dan lainnya. Jadi sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.